pelanggaran-pelanggaran etika dalam kaitan dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4. Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia, yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. 5. Dan terakhir, manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas. Kalau proses pemilu dimanipulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat, jadi suatu pelanggaran etika yang berat. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya, itulah sentilan pedas yang disampaikan oleh Romo Magnis kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salah satu saksi yang dihadirkan oleh Ganjar Mahfud adalah Romo Magnis. Sebagian besar dari kita semua mungkin sudah mengenal siapa orang ini. Beliau ini adalah seorang profesional filsafat dan sering kali memberikan pandangan di dunia politik. Sebelum pemilu, beliau sudah merasa prihatin ketika melihat situasi demokrasi di Indonesia yang mengalami masalah serius. Bahkan, menurut dia, demokrasi di negara ini sudah di ujung tanduk. Buktinya terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo yang tidak malu-malu lagi untuk melanggengkan kekuasaan dan mengutamakan kepentingan pribadi. Dia merasa reformasi itu bisa segera berakhir. Beliau ini pun berani mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menodai nilai-nilai demokrasi di Pilpres 2024 yang salah satu buktinya adalah majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang melalui cara-cara yang dianggap melanggar etika. Ketika Romo Magnis ini dipanggil untuk memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 ini,
Romo Magnis bahkan berani mengatakan bahwa Jokowi dengan sebuah analogi yang keras dan menohok. Yang dibahas adalah soal bansos. Menurut Romo Magnis, bansos itu bukan milik pemerintah, tetapi milik rakyat Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Romo Magnis juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo yang menggunakan kekuasaan dan membagikan bansos dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkan itu sama dengan pegawai yang mencuri uang di toko. Romo Magnis juga tidak menyebut nama, cuma menyebut presiden. Analogi ini benar-benar keras. Ini sama seperti Sekjen PDIP yang belum lama ini juga mengibaratkan bahwa pencalonan dari Gibran Rakabuming Raka dengan sopir truk yang belum cukup umur sehingga menyebabkan kecelakaan. Bukan cuma soal bansos, Romo Magnis juga membeberkan pelanggaran etika lain dalam Pilpres 2024. Yang pertama adalah pendaftaran dari Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres oleh DKPP yang dinilai sebagai pelanggaran etika berat. Ketua KPU divonis melanggar kode etik. Pendaftaran tetap dilakukan meskipun MK mengatakan keputusan MK yang meloloskan Gibran adalah pelanggaran etik berat. Yang kedua adalah presiden boleh saja mengharapkan salah satu paslon menang di Pilpres. Tapi begitu seorang presiden memanfaatkan kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, dia secara berat melanggar etika. Poin yang ketiga, kalau seorang presiden memakai kekuasaan untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu sangat memalukan. Ini membuktikan bahwa presiden tidak mengutamakan rakyat, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Joko Widodo merusak reputasinya sendiri karena ada anaknya yang mau menjadi wakil presiden. Joko Widodo seharusnya belajar dari SBY yang setidaknya tidak menyebabkan suhu politik mendidih. Dan parahnya, ketika ada sangat banyak kritikan terhadap Jokowi, pendukungnya membabi buta menyerang balik. Apakah ini ending demokrasi di negara ini akan berakhir yang menyedihkan? Kita tunggu saja keputusan MK nanti. Sidang pemilu MK masuk babak baru, Romo Magnis Suseno turun gunung. Mungkin kalian bertanya, siapa sih Romo Magnis ini kok sering banget muncul, bahkan di kasus Baradae kemarin dia muncul. Dan kelihatannya dia kan kayak bukan orang Indonesia gitu kan. Ya dugaan kalian nggak salah, Romo Magnis ini memang kelahiran Jerman. Dia adalah seorang Romo Katolik dari Ordo Yesuit. Dan dia salah satunya sekarang berpelayanan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara, Jakarta. Beliau pun sendiri udah lama jadi warga negara Indonesia. Jadi dia orang Indonesia asli. Bahkan dia itu bersahabat erat dengan Gus Dur ketika beliau masih hidup. Nih banyak nih foto-fotonya kalau kalian cari di Google. Gimana kedekatan mereka. Beliau juga banyak mengeluarkan buku-buku baik itu tentang filsafat, teologi, atau bahkan kenegaraan. Dan salah satunya aku dulu pakai buku dia sebagai referensi utama. Ini buku Menalar Tuhan nih paling sulit nih dipahami nih. Capek dulu nih 1 semester baca nggak paham nih. Dan memang beliau terkenal dari dulu aktif kritis terhadap apa yang terjadi kepada bangsa Indonesia. Karena beliau cinta dengan negara tempat ia berdomisili saat ini.
Dan yang menarik, kemarin beliau muncul sebagai saksi ahli yang didatangkan oleh paslon 03. Terlepas dari apa yang terjadi, aku mohon kepada netizen-netizen ya sudahlah. Jangan bawa ini atau jangan kalian menghujat-hujat apalagi sampai ke blat, ke keturunan, apalagi sampai ke agama tertentu, enggak lah. Ya, semua orang punya porsinya masing-masing dan ya proses ini sah. Jadi kita tunggu aja bagaimana hasilnya, dan menurutku Fran Magnis juga punya hak sebagai warga negara untuk bersaksi apapun pilihan beliau dan apapun yang ingin dia sampaikan. Tentu saja yang pertama untuk kebaikan bangsa. Dan apapun hasilnya nanti, ingat ya, jangan ada konflik lagi. Semuanya sayang Indonesia, baik yang Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya sayang Indonesia kok. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.